Kenali manfaat totok punggung sebagai alternatif pengobatan medis. Tak sedikit orang Indonesia yang melakukan pengobatan dirinya dengan cara tradisional atau pengobatan alternatif. Mereka melakukannya untuk mengatasi berbagai masalah kesehatan atau bahkan membantu menyembuhkan penyakit. Tak sedikit juga yang meragukan apakah jenis pengobatan atau cara alternatif ini aman bagi kesehatan. Nah, bincang sehat kali ini, tim Metong atau Mami-Mami Totok Punggung bersama dokter sekaligus topuris Dr. Ola Priyanti akan memberikan penjelasan atau manfaat totok punggung sebagai alternatif pengobatan medis. Efektifkah totok punggung untuk sembuhkan penyakit? Dari Banten, dari Tangerang, Banten saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kami memperkenalkan diri. Kami ini dari kelompok Mitong, yaitu Mami-Mami Totok Punggung. Alhamdulillah, saat ini kami sedang mengadakan perjalanan adventure ke seluruh pulau, ke kota-kota di Pulau Sumatera. Kegiatan ini bertujuan untuk memperkenalkan terapi totok punggung, untuk baksos totok punggung, dan rihlah silaturahmi juga. Nah, kami sudah melakukan perjalanan bermula dari Lampung, kota Lampung. Kami melakukan baksos di sana dan berlanjut kami ke Jambi melakukan silaturahmi dengan tokoh praktisi penyehat tradisional. Beliau bergerak di bidang patah tulang, pembetulan tulang, dan kebetulan bekerja juga di Brimob sebagai tenaga ajar tembak. Selanjutnya perjalanan kami menuju ke daerah Solok sini. Kami bertemu dengan Dr. Ola. Nah, karena sudah sampai di sini dan kami bertemu dengan Dr. Ola, tentunya kami ingin mendapatkan ilmu dari Dr. Ola ini. Kebetulan beliau seorang dokter. Kami ingin tahu bagaimana pandangan dokter tentang totok punggung. Silakan, Dok. Ya, terima kasih Bu Rosi, kawan-kawan. Kelompok Mitong ya, Mami-Mami Totok Punggung. Alhamdulillah, saya dipertemukan Allah dengan ilmu yang luar biasa, totok punggung, yang praktiknya sangat sederhana, tapi ternyata hasilnya luar biasa, ibu-ibu. Kita sama-sama sudah mencobanya kan, sudah mengalami, sudah melihat ke klien-klien kita, ke pasien-pasien kita. Ternyata banyak sekali penyakit yang bisa diperbaiki dengan totok punggung. Saya merasakan totok punggung ini merupakan energi baru, teknik baru yang bisa menjadi salah satu solusi ikhtiar kita untuk membuat masyarakat sehat. Nah, itu mungkin kalau kemudian kenapa saya tertarik melakukan praktek totok punggung, kenapa saya sekarang lebih intens ke totok punggung, karena ternyata dari pengalaman saya berpraktik sebagai dokter umum di daerah yang boleh kita sebutkan jauh dari pusat kota, banyak sekali kondisi kesehatan masyarakat yang memang tidak selesai dengan obat-obatan konvensional. Jadi seperti penyakit-penyakit degeneratif seperti sakit gula, rematik, itu pasien kita selalu bolak-balik harus memakan obat seumur hidup. Nah, pada orang-orang yang memakan obat seumur hidup, kendala kita adalah pada tahun ke-5, ke-6 mereka biasanya mulai bosan, sehingga kita susah mengendalikannya. Nah, pengalaman saya dari totok punggung, ternyata kita bisa menstop pemakaian obat-obatan. Ternyata kerja totok punggung itu luar biasa. Dia mengaktifkan
semua sistem yang ada di dalam tubuh, sehingga secara perlahan-lahan kita bisa menstop pemakaian obat pada pasien-pasien kita yang memang selama ini sudah makan obat bertahun-tahun. Mungkin itu Ibu. Jadi pengalaman kalian. Sebenarnya untuk totok punggung, kalaulah saya tidak praktisinya langsung, kalau saya tidak berhadapan langsung melihat perbaikan pasien dari hari ke hari, saya tidak percaya totok punggung ini luar biasa. Karena kalau kita cari literaturnya nggak ada. Kita lihat jurnalnya tidak ada, ya kan? Pekerjaannya cuma uyel-uyel, uyel-uyel. Nah, dari beberapa kasus luar biasa, kasus berat yang saya lihat perbaikannya, disitulah kenapa saya sekarang tertarik dengan totok punggung. Jadi untuk itu sekarang ya mungkin 80% dari pasien saya yang ada di tempat praktek itu mendapatkan terapi totok punggung. Demikian Ibu-Ibu. Jadi dokter buka prakteknya di mana saja selain di rumah? Ya, ini praktek mandiri saya, swasta, praktek mandiri. Jadi di luar jam kerja, saya berpraktek jam 4 sampai jam 10 malam. Kemudian saya juga seorang pegawai negeri bertugas di Puskesmas Juagae. Di sana kita juga buka klinik totok punggung, kita juga memberikan layanan totok punggung sebagai program inovasi di Puskesmas Juagae. Masya Allah. Mendapat penghargaan ya, Dok ya? Ya, kemarin kita ikut lomba pelayanan publik, ya kan, lomba inovasi pelayanan publik. Alhamdulillah untuk tingkat Sumatera Barat kita juara 2 Bu. Yang kita ajukan adalah totok punggung memang. Jadi di puskesmasnya itu tempat Dokter Ola bekerja sebagai pegawai negeri, Dokter Ola mengcombine pelayanannya dengan ada pelayanan totok punggung juga gitu ya Dok. Jadi dengan adanya totok punggung di puskesmas itu, puskesmas tersebut mendapatkan penghargaan sebagai puskesmas yang inovatif ya dalam pelayanan publiknya gitu. Masya Allah. Ini sesuatu yang sangat menarik ya, seorang dokter praktek totok punggung. Apa sih yang membuat dokter selain tadi dokter memang mengetahui ternyata manfaatnya itu tidak lebih dari hanya uyel-uyel, tapi ada manfaat lain gitu ya. Selain itu apa sih yang lebih menarik lagi dari totok punggung itu? Ya, mungkin begini ya, karena saya berada di daerah ya. Totok punggung ini modal kita kan cuma jari ya. Cuma jari. Jadi kita tidak butuh modal yang besar, kita tidak perlu investasi yang besar, tapi kita bisa memberi bantuan pada banyak orang. Manfaat ya? Ya, manfaat pada banyak orang. Hampir-hampir tidak ada modal yang harus kita keluarkan. Kemudian memang hasilnya yang luar biasa, hasilnya yang bisa kita lihat saat itu. Jadi misalnya ya pasien datang dengan keluhan sakit kepala, kita totok beberapa menit, sakit kepalanya hilang. Jadi obat saja butuh waktu setengah jam untuk bekerja menghilangkan sakit kepala. Nah itu kemudian ya karena mudah murah ya, mudah murah ya kan. Tidak ada efek samping yang ini ya? Hampir tidak ada efek samping selagi kita bekerja sesuai SOP totok punggung. Ya. Terus obatnya kan dokter memberikan resep obat, berkurang apa? Oh iya. Sejak ada totok punggung ini. Ya, jadi saya di sini kan menerapkan pengobatannya pengobatan rasional, ibu-ibu ya. Pengobatan rasional itu adalah kita memberikan obat memang sesuai dengan yang dibutuhkan pasien. Jadi untuk kasus-kasus ringan, nah kita tidak berikan obat. Sejauh bisa dilakukan dengan perbaikan gaya hidup, kita perbaiki gaya hidup. Contohnya demam misalnya, kalau demamnya tidak lebih dari 37,5 derajat Celcius, itu dengan totok punggung saja suhunya turun. Jadi saya tidak berikan obat. Kita baru berikan obat memang pada kasus-kasus yang tidak bisa kita kendalikan dengan totok punggung. Jadi kalau pengalaman saya 1 tahun kemarin, itu pemakaian obat saya menurun 50%. Masya Ya, Allah. jadi pemakaian obatnya menurun 50%, dan itu juga efeknya ke saya, bonusnya adalah saya melakukan penghematan kan. Ya, jadi pengeluaran untuk beli obatnya berkurang. Ya. Dan masyarakat pun mereka merasa nyaman juga karena tidak harus meminum obat gitu ya. Ya, tidak harus meminum obat untuk jangka waktu yang panjang, tapi merasa sehat. Nah, ya merasa sehat. Ya sudah. Jadi intinya itu penggunaan metode totok punggung berdampingan dengan
seorang dokter prakteknya gitu, tidak berlawanan gitu ya dok ya. Tidak ada penggunaan alat kedokteran, tidak juga menggunakan obat-obat atau alat-alat yang melanggar aturan praktek dokter gitu ya. Ya, karena tutup punggung kan kita tidak invasif ya, kita tidak ada melukai jaringan, kita tidak mengeluarkan darah, kita tidak pakai alat. Jadi kalau kelompok besarnya saya lihat dia bisa masuk ke dalam kelompok akupresur. Dan akupresur kan sudah diakui Kemenkes sebagai salah satu upaya dari program Yankestrat ya, pelayanan kesehatan tradisional. Jadi saya di Puskesmas juga totok punggung ini di bawah program Yankestrat. Ya. Alhamdulillah ya. Selain itu dok, kami dapat kabar ya, kenapa sampai kami datang ke kota Solok ini. Kami dari berbagai macam kota di seluruh Indonesia, ada yang dari Irian Jaya, dari Bogor, Jawa Barat, dari Lampung. Nah, jadi kami tuh mendengar dokter, bagaimana dokter mensosialisasikan totok punggung di wilayah dokter ini, bagaimana teknisnya dok? Ya, memang ya untuk Kabupaten Solok kita sudah mungkin lebih dari 400 atau sampai 500 tuporis. Kita melakukan pelatihan secara maraton dan terjadwal. Jadi hampir 2 bulan sekali minimal saya mengadakan pelatihan totok punggung. Kenapa saya begitu menggebu-gebu mengadakan pelatihan totok punggung? Karena impian saya memang di tahun 2025 minimal di Kabupaten Solo ini 1 rumah 1 tuporis. Masya Allah. Kenapa begitu? Kenapa begitu? Impian saya begitu. Kenapa? Saya pernah mengalami beberapa kasus yang boleh kita sebut emergensi. Pernah saya ditelepon hari Minggu, saya sedang tidak berada di tempat sama seorang ibu-ibu klien kita, suaminya stroke. Stroke jam 7 pagi saya stroke. Jadi bicara pelo, tangan dan kaki lemah. Saya ditelepon, saya tidak berada di tempat. Apa yang saya lakukan adalah saya sarankan ibu itu menotok suaminya. Belum pernah pelatihan sang ibu. Si ibu belum pelatihan. Cuma saya order per telepon, tapi dia sudah pernah ditotok. Saya bilang, ibu totok suaminya. Saya bingung dok, totoknya di mana? Saya bilang, silakan sekarang foto punggung suami ibu kirim ke saya. Terus saya tandai, saya perintahkan ibu totok di sini, totok sekuat ibu mampu, secepat-cepat ibu mampu. Alhamdulillah, masya Allah, 15 menit kemudian ibu itu menelpon, ibu suami saya sudah pulih lagi. Masya Allah. Jadi bicaranya lurus lagi, tangannya kuat lagi. Nah, pernah juga kasus saya ditelepon oleh Ustadz anak saya, guru anak saya di pesantren di Payakumbuh. Saya di sini di Solok jam 11 malam. Karena saya dokter, saya ditelepon malam itu ada salah seorang santri yang sesak napas sampai biru. Nah, sang ustadz belum belajar nih, gurunya belum belajar totok punggung, tapi pernah saya totok. Saya bilang gini, ustadz santrinya ditotok saja. Terus saya totok di bagian mana bu? Gitu kan? Akhirnya saya cari gambar punggung, saya kirim, saya tandai, saya kirim. Ustadz tolong totok di bagian ini, sekuat ustadz bisa, secepat-cepat ustadz bisa. Alhamdulillah, masya Allah, 15 menit kemudian ustadznya menelpon, bu, santrinya sudah sembuh. Nah, jadi saya berpikir orang yang belum pelatihan saja kita order melalui telepon itu bisa sembuh, masya Allah. Jadi memang ya pengalaman saya totok punggung itu luar biasa. Totok punggung itu kalau dari praktek yang kita alami sehari-hari, salah totok saja itu memberikan manfaat kepada pasiennya, apalagi benar. Nah, dari mana saya bisa berpikir seperti itu? Yang seperti saya ceritakan tadi, ada santri di pondok pesantren di Payakumbuh sana, saya di sini di Solo, jam 11 malam saya ditelepon ustadznya kalau santrinya sesak napas. Jadi saya order per telepon, saya bilang, ustadz santrinya ditotok saja, seperti saya menotok ustadz. Nah kan gitu, ustadznya pernah ditotok. Tapi saya nggak tahu bagiannya bu, saya nggak. Ya sudah, saya kirimkan foto punggung, saya tandai. Jadi waktu itu saya tandai belikat kiri kanan. Ustadz totok di sini, saya bilang gitu kan. Tutup telepon. 15 menit kemudian ustadznya bilang, ibu, alhamdulillah santri kita udah sembuh. 15 menit loh bu, ditotok oleh orang yang belum pernah pelatihan totok punggung. Jadi dari situlah saya berpikir, wah ini luar biasa ini ilmu. Kita tidak ada takut salah totok, tidak mesti mahir-mahir sekali. Jadi disitulah saya mempunyai impian ya tahun 2025 di Kabupaten Solo ini minimal 1 rumah 1 tuporis. Nah untuk mewujudkan itu
saya mengadakan pelatihan secara rutin. Jadi kadang-kadang saya diundang untuk sosialisasi. Kemudian yang pelatihan terstrukturnya kita adakan minimal 2 bulan sekali. Ini kita sudah mengadakan pelatihan di bulan Oktober, kemudian November, Desember off karena kesibukan. Ini Januari. Nah, ini sudah mulai ada permintaan nih, di Februari kita mau pelatihan lagi. Alhamdulillah Allah mudahkan, dan alhamdulillah Allah mudahkan juga kita bersolusi pada orang lain. Dan alhamdulillah juga pasien saya makin hari makin banyak, sehingga walaupun masih kecil-kecilan ya, saya sudah bisa juga buka lapangan kerja untuk tenaga di sekitar sini. Jadi sekarang saya dibantu oleh 9 topuris perempuan, 3 topuris laki-laki, yang sebelumnya mereka menganggur. Ya, ya alhamdulillah. Ya. Jadi dengan totok punggung ini sangat mudah dipelajari, bisa membantu orang lain, bahkan jika dikembangkan bisa untuk membuka lapangan pekerjaan dan sumber income bagi kita sendiri ya dok ya. Dan membantu pemerintah juga ya dok. Ya. Membantu pemerintah juga untuk memberantas pengangguran gitu. Dan juga membantu pemerintah untuk menyehatkan masyarakat. Jadi saya pernah punya pengalaman mendapat bayi umur 45 hari kuning. Nah, kalau dari sisi medisnya itu termasuk gawat bayi ya, dia harus dirawat di rumah sakit, harus diberikan perawatan yang intensif. Tapi keluarga tidak mampu, jauh dari pelosok, tidak mau dirujuk ke rumah sakit. Jadi akhirnya saya bilang coba ikhtiar totok punggung. Alhamdulillah 3 kali totok punggung kuningnya hilang. Nah, itu bagi kami tenaga kesehatan itu luar biasa. Dan itu sangat kan program kita di Puskesmas menurunkan angka kematian bayi. Jadi ternyata totok punggung juga bisa berperan untuk menurunkan angka kematian bayi. Nah, kemudian juga kemarin kita menangani ibu ODGJ, orang dengan gangguan jiwa melahirkan. Ibu bayangkan orang gangguan jiwa melahirkan. Nah, alhamdulillah kita totok rutin, dia bisa merawat anaknya dengan baik. Masya Allah. ASINya berlimpah, dia menyusui anaknya dengan bagus, dia tidak tinggalkan anaknya. Jadi memang kita sudah menyelamatkan juga program kesehatan ibu dan anak. Penyakit menular. Sudah puluhan kasus COVID yang bisa kita tangani dengan baik sehingga tidak berkembang. Kita sudah ikut membantu pemerintah dalam mengendalikan penyakit menular. Jadi insya Allah memang bisa ikut membantu program pemerintah untuk menyehatkan masyarakat. Ya, sekarang di Puskesmas saya, Puskesmas Juwagae, kami membuat inovasi di Posyandu. Kami melatih kader Posyandu. Yang fokus kita sekarang adalah anak-anak BGM. Ibu-ibu tahu BGM, bawah garis merah. Jadi anak-anak yang berat badannya bukan stunting, berat badan yang di bawah garis merah. Jadi berat badan under ya, di bawah normal ya. Nah, itu sekarang sedang kita baru launching kita akan sudah berdayakan kader. Kita sudah melatih 39 orang kader yang akan menotok bayi-bayi BGM itu, anak-anak BGM itu. Oh, banyak ya di daerah Solok ini kayak gitu banyak. Banyak di mana-mana, banyak di Indonesia banyak. Nah, pengalaman kita adalah sekarang kita baru kemarin menotok 5 BGM, alhamdulillah semua naik berat badannya. Nah, itu mau kita kembangkan tahun ini. Jadi kita akan nambah lagi pelatihan kader. Ya, kader Posyandu. Makin ini ya. Ya. Makin maju lah ya. Ya, insyaallah. Mohon doanya ya, mohon doanya. Jadi banyak inovasi-inovasi juga dari Dr. Ola juga dari totok punggung juga sangat bermanfaat untuk mensejahterakan masyarakat, menyehatkan masyarakat, dan masih banyak lagi ya dok jika kita kembangkan terus terapi totok punggung ini. Nah sekarang sebelum kita nih ya sangat bersyukur sekali bertemu dengan dokter, tapi karena waktu sangat membatasi dok, kita mau memperkenalkan satu persatu dok nama dan asal kota kita, dan sekaligus akan memperkenalkan perjalanan kita berikutnya mau kemana gitu dok. Dari saya sendiri, saya adalah Rosi Totok, saya dari daerah Karawang, Jawa Barat. Saya owner dari Karawang HNB Terapi. Nah selanjutnya ini sahabat saya dari pojok sini, ini adalah Ibu Delima, beliau dari Manokwari, Irian Jaya ya, Papua Barat.
dari Papua Barat. Beliau owner dari klinik sehat apa? Klinik sehat Asdel. Ini dari klinik sehat Asdel dari Manokwari, Papua Barat. Berikutnya adalah dari Bogor ya, Bu. Namanya siapa, Bu? Ibu Momi dari Bogor, owner klinik Syifaul Haris. Tepatnya daerah mana Bogornya, Bu? Dari Bubulak Bogor. Berikutnya ini dari Aceh. Beliau namanya tahu, Bu? Ibu Teti. Ibu Teti adalah owner dari klinik Rumah Sehat Totok Punggung Arazi. Oh, dari Rumah Sehat Totok Punggung Arazi, Banda Aceh ya, Bu Teti. Berikutnya adalah dari Semarang, Ibu Agustina. Beliau juga praktisi penyehat tradisional, memiliki tempat terapi namanya Agustina Sehat dan Cantik Terapi. Nama tempat terapinya adalah Agustina Sehat dan Cantik Terapi. Berikutnya ada cantiknya. Oke, Mi. Saya dari Tangerang, Banten. Nama saya Nurjana. Punya apa ya? Klinik Nur Faiz. Rumah Totok Nur Faiz. Oh, ini kalau ini bisa home service ya? Bisa home Bisa service, home home visit, boleh gitu ya. Berikutnya Saya dengan Nosi dari Lampung, punya klinik Nadi Natural Healthcare. Masya Allah. Lampungnya di daerah mana? Di Pesawaran, Negeri Sakti. Negeri Sakti. Berikutnya yang pojok sana adalah Teh Widi. Saya Widi dari Bandung. Dari Bandung. Home care biasanya. Oh, Teh Widi dari Bandung, ini praktisi kesehatan juga, penyehat tradisional juga. Bisa untuk dipanggil ya home service ya. Home care. Iya, begitu Bu Dokter Ola. Nah, Berikutnya, perjalanan berikutnya. setelah kita bincang-bincang sehat dengan Dokter Ola, kami akan melanjutkan perjalanan ke Padang. Kebetulan di Padang ada satu kampung yang sudah menunggu kami untuk baksos. Jadi memperkenalkan Totok Punggung di sana juga, Dok. Nanti selanjutnya mungkin jika ditemukan mereka punya masalah, ya nanti kami arahkan ke terapis sekitar sini. Topuris yang ada di Padang ya. Barat, iya. Nah, dari Padang kami akan menuju ke Bukit Tinggi. Di Bukit Tinggi juga sama, ada satu keluarga yang membutuhkan kedatangan kami untuk melakukan pelayanan Totok Punggung. Selanjutnya kami akan bersilaturahmi ke Klinik Sehat Totok Punggung Andalusia. Insya Allah. Andalusia ya. Dilanjutkan ke Medan, kami akan berbagi dengan anak-anak yatim di sana, makan bersama sekaligus bakso Totok Punggung juga untuk para pengurusnya. Selanjutnya kami lanjut ke Aceh. Acara inti di sana kami akan melakukan pelatihan Totok Punggung pada masyarakat Banda Aceh di Rumah Sehat Totok Punggung Arazi. Setelah itu kami akan ke Sabang, 0 km Indonesia, eksplor wisata sana dan baksos juga di sana dengan anak-anak yatim di Sabang. Insya Allah, Dok. Amin. Mohon doanya untuk perjalanan ini. Lepas dari itu, kami sangat bersyukur bisa melakukan perjalanan ini. Nah, bagaimana menurut sebelum kita akhiri nih pembincangan sehat kita ini ya, kami butuh bekal dari Dokter Ola dalam perjalanan ini. Apa yang bisa Dokter Ola sampaikan tentang perjalanan kami dan tentang Totok Punggung? Terima kasih, Dok. Iya. Mudah-mudahan ibu-ibu perjalanannya Allah mudahkan. Allah temani ibu selama perjalanan. Sehingga bisa menjadi makhluk yang rahmatan lil alamin ya. Kita bisa berbagi, berbuat baik untuk orang lain. Dan saya yakin kalau niat baik itu Allah mudahkan. Kemudian memang ya, mungkin kita bersama-sama saling menguatkan. Mari kita istiqomah di Totok Punggung. Karena memang Totok Punggung ini prakteknya biasa-biasa saja, tapi hasilnya luar biasa. Ya. Kemudian apa?
salah saja dia memberi manfaat, apalagi benar, ya kan? Belum pelatihan saja sudah bisa menjadi terapis, apalagi sudah pelatihan. Jadi begitu sederhananya. Jadi kemudian juga bersyukur kita dipertemukan dengan gurunda kita Ustadz Abdurrahman, orang yang sangat baik, sangat murah hati, membagi semua ilmunya kepada kita. Mudah-mudahan beliau juga Allah sehatkan, Allah kuatkan untuk untuk tetap mengembangkan totok punggung. Kemudian juga ibu-ibu kita semua, bahwa ternyata guru kita yang luar biasa itu adalah memang pasien kita, ya kan? Setiap hari kita dapat ilmu dari pasien kita, ya, karena tidak ada orang punya kelainan yang sama. Jadi mungkin sama-sama hipertensi, tapi ternyata daerah masalahnya sedikit berbeda ya. Jadi tetaplah kita mari sama-sama mengeksplor juga pasien kita, perhatikan pasien kita. Karena itu adalah guru kita. Itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan. Selamat jalan ibu-ibu. Insya Allah Allah mudahkan semua urusannya. Mitong Mami totok punggung. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yes. Alhamdulillah. Umat TV, cahaya umat dan bangsa.